遊びは終わりだ。リンクスタート。愛してるよ。五条くん、好きだよ。あんたを好きって言ったの。自由だ。愛してる。あなたが好きよ。魚。 Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri di saat grup Kogoro melakukan tur gratis yang diselenggarakan oleh Nichiuri TV. Sebenarnya ini adalah syuting salah satu program TV yang berisi kuliner di daerah Hiroshima hingga Miyajima. Dan Kogoro menjadi bintang tamu sekaligus hostnya. Namun terjadi sebuah kasus yang merujuk pada legenda Gunung Misen. Salah satu staf mencurigai seorang pria lokal sebagai pelakunya. Nampaknya ada hubungan dengan sebuah kecelakaan yang terjadi 2 tahun lalu yang melibatkan kru TV. Sebenarnya apa tujuan si pelaku? Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode nampak di sebuah stasiun Shinkansen, tepatnya daerah Hiroshima. Ada Kogoro, Ran, dan Conan yang menyapa di hadapan kamera syuting televisi. Lalu Kogoro menyatakan bahwa dirinya akan melakukan tur kuliner di Hiroshima Miyajima. Jadi kali ini Kogoro bakal jadi bintang tamu sekaligus host program TV kuliner yang diselenggarakan Nichiuri TV. Staf TV yang syuting acara tur kali ini ada sutradara yang bernama Naoto, asistennya bernama Koji, soundman bernama Kazuya, dan makeup artist bernama Fumie. Yang menarik di sini produser yang bernama Mikihiko juga ikut serta. Namun di saat selesai syuting di stasiun Hiroshima, salah satu staf TV yaitu asisten produser yang bernama Kitamura tiba-tiba keringat dingin dan sakit perut. Sehingga Kitamura diperiksa dan dapat obat sakit perut. Namun usai itu Kitamura dibawa ke hotel Hiroshima untuk istirahat penuh. Kegiatan pun dilanjutkan tanpa Kitamura. Spot dan tiap tempat yang dilewati mulai dari stasiun Hiroshima sampai perjalanan kulinernya diliput lengkap. Mereka juga melintasi laut menggunakan kapal feri untuk menuju kuil Itsukushima. Selain makan tiram, sate tempura, dan nasi belut, Kogoro, Ran, dan Conan juga mencoba membuat makanan tradisional yang langsung dimasak pakai cetakan. Bentuknya mirip bintang, adonannya seperti kue pancong, tapi hasil matangnya berwarna coklat dan pas dimakan lembut seperti kue bolu. Lalu saat istirahat sejenak, salah satu kru yang sedang minum kopi kalengan nampak marah karena kopinya berasa asin. Dari sini tersirat adanya seseorang yang sebelumnya pernah membantu syuting acara di daerah tersebut dan salah satu staf menduga kopi kalengan itu telah disabotase oleh orang itu alias dituduh sebagai pelakunya. Dan ternyata pelaku ini dikabarkan terjerat masalah di sebuah kasino bersama Mikihiko dan Naoto, sehingga Conan mencurigai adanya penguntitan dalam kegiatan sekarang oleh si pelaku. Acara dilanjutkan dengan wawancara singkat bersama salah satu pemilik kedai oleh-oleh tradisional yang paling terkenal adalah bolu kukus bernama Mise, di mana bolunya ada 7 dalam satu paknya. Lalu pemilik toko yang bernama Yayoi menjelaskan alasan Misen ini disebut sebagai 7 keajaiban, di mana merujuk pada legenda Gunung Misen yang lokasinya di tengah Miyajima. Pertama, mengenai seorang guru pengendali api yang menjaga api tetap menyala, tapi bukan avatar ya. Disebut api tidak pernah padam. Lalu, sebuah tongkat yang ditinggalkan di sela akar sebuah pohon disebut
akar pohon tongkat. Lalu air yang mengandung garam keluar dari batu bernama batu air surut. Kemudian batu yang diukir tulisan bernama batu mandala. Lalu suara dari dua kayu untuk mengusir iblis disebut suara tepuk kayu. Lalu pohon embun sakura, bola api misterius yang muncul di puncak bukit Miyajima disebut api naga pohon cemara. Setelahnya, mereka nampak mengunjungi toko sebelah dan terpajang foto kru TV bersama salah seorang penduduk lokal 2 tahun lalu. Dan ternyata di salah satu foto itu ada pria yang menguntit kegiatan kru TV. Ternyata pria tersebut kakaknya Yayoi yang bernama Roku. Dan Yayoi sendiri menyatakan bahwa Roku telah menghilang sejak 2 minggu lalu. Sehingga terungkap cerita 2 tahun lalu mengenai orang tua Yayoi yang pergi ke lokasi terlarang di Gunung Misen, di mana kedua orang tuanya ini mengalami kecelakaan dan tewas di lereng gunung. Namun Roku tidak percaya sehingga menyelidiki hal tersebut beberapa kali. Dan 6 bulan lalu Roku berhasil menemukan sebuah aksesoris di TKP kecelakaan orang tuanya. Yayoi pun meminta bantuan Kogoro untuk menemukan Roku. Namun Kogoro masih ada jadwal syuting terakhir di kuil Danso. Nah, ketika baru sampai di lokasi kuil, tepatnya saat terdengar suara tepukan kayu, Fumie ditemukan dalam kondisi pingsan akibat pukulan di kepalanya. Ternyata Fumie melihat bayangan Roku di sekitar area kuil dan berusaha mengeceknya, namun tiba-tiba dia dipukul dari belakang hingga terjatuh dan pingsan. Kemudian usai syuting di kuil Danso, terjadi pemukulan lagi terhadap Naoto. Untungnya pukulan itu tidak menyebabkan kematian. Naoto pun dilarikan ke rumah sakit. Mikihiko pun menyadari pernah melihat jejak Roku di dekat pelabuhan. Dan saat Conan bergegas ke sana, ternyata kapal feri sudah berlayar dan nampak Roku naik kapal itu. Yang lebih parah, tak lama setelahnya terjadi kebakaran di toko Yayoi. Dan salah satu saksi menyatakan melihat Roku sebelum toko tersebut mengalami kebakaran. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi daerah datang yang bernama Miyamoto. Kogoro pun menjelaskan semua kronologi kejadian yang telah terjadi, termasuk kecurigaan mereka terhadap Roku. Conan sendiri sebenarnya belum begitu yakin bahwa pelakunya adalah Roku, sehingga memberi sedikit clue yang membingungkan semua orang. Meski demikian, nampaknya Miyamoto lebih tertarik dengan deduksi Conan, sehingga meminta Conan untuk segera menghubunginya apabila terjadi sesuatu lagi. Scene berganti keesokan pagi di Taman Hotel Hiroshima. Kitamura nampaknya telah pulih dari sakitnya. Dan selama terjadi penyerangan, Kitamura punya alibi berada di Hotel Hiroshima. Salah seorang staf hotel menjadi saksinya. Karena program TV tour kuliner yang diselenggarakan sebenarnya sudah selesai, nampaknya para kru mendiskusikan tambahan adegan mengenai kasus yang telah terjadi. Oleh sebab itu, Kogoro memulai syuting layaknya detektif dan menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan besar Roku. Di sisi lain, Conan nampaknya berhasil menyadari kejanggalan kasus penyerangan dan kecelakaan 2 tahun lalu di Gunung Misen. Sehingga Conan menghubungi Inspektur Miyamoto menggunakan suara Kogoro Mori untuk meminta bantuan mengungkap pelaku sebenarnya. Di sore hari usai syuting, Miyamoto datang untuk memberitakan bahwa Naoto dan Mikihiko telah tewas. Tentu saja berita atau kabar duka tersebut membuat para kru terkejut dan was-was. Karena bila berdasarkan legenda Misen, maka akan ada 2 penyerangan lagi. Malam harinya, pelaku datang ke salah satu kamar hotel staff dengan tujuan melanjutkan aksi penyerangannya. Namun pelaku terkejut karena targetnya tidak ada di tempat tidur. Di saat itu, Miyamoto berkata, seperti analisa Kogoro Mori, pelakunya akan datang ke kamar ini dan setelah lampu dinyalakan, terungkap identitas si pelaku adalah Kitamura. Ternyata semua kru TV, Kogoro, Ran, dan Conan juga telah berada di lokasi. Mereka mempergoki Kitamura. Kogoro pun dibius dan Conan memulai deduksi Kogoro tidur.
Yang menarik di sini, staf TV melanjutkan syuting dan langsung merekam aksi Kogoro. Intinya Kitamura mengkambing hitamkan Roku yang diduga semua orang sebagai tersangka dengan alasan balas dendam atas tewasnya kedua orang tuanya 2 tahun silam di Gunung Misen. Target utama Kitamura sebenarnya Naoto. Alasan Kitamura mengkambing hitamkan Roku adalah karena kecelakaan 2 tahun silam merupakan tanggung jawab Kitamura. Di mana saat Kitamura mendaki Gunung Misen, dia masuk ke area terlarang. Ketika itu, kedua orang tua Yayoi memperingatkan Kitamura. Namun Kogoro tidak tahu apa yang terjadi. Usai itu, kedua orang tua Yayoi ditemukan tewas di lereng gunung. Selanjutnya, Roku menemukan aksesoris di lereng Taikape tersebut, berupa gantungan tas yang sama persis dengan gantungan tas yang dipakai Kitamura saat ini. Selain itu, gantungan tersebut juga terdapat pada jaket yang dipinjam Naoto. Itu sangat jelas di foto 2 tahun lalu. Oleh sebab itu, Roku yang melihat foto tersebut pergi ke Tokyo untuk penyelidikan. Roku pun muncul setelah dipanggil Kogoro dan memberi kesaksian bahwa dirinya datang ke Tokyo untuk menyelidiki Naoto. Namun bertemu Kitamura yang berjanji akan mempertemukannya dengan Naoto. Sebenarnya itu hanya trik Kitamura membuat alibi. Karena saat sakit perut dan istirahat di Hotel Hiroshima, sebenarnya Kitamura bertemu Roku dan membuat Roku tertidur. Di sini Kitamura menyamar sebagai Roku dan menyusul kru yang sedang syuting dan memulai aksi penyerangannya. Alasan sebenarnya Kitamura melakukan berbagai penyerangan karena bisnis kasino ilegal yang dilakukannya, lalu mengajak Naoto dalam bisnis tersebut. Akan tetapi Naoto tidak tertarik. Karena rumor itu akhirnya menyebar di kalangan pegawai, Kitamura berusaha membungkam Naoto sehingga membuat trik dan mengkambing hitamkan Roku. Naasnya, Mikihiko mengetahui pesan dari Naoto dan sempat berusaha mengecek Hotel Hiroshima. Di saat itu Kitamura menyerangnya. Pada akhirnya, polisi menangkap Kitamura dan sebelum beranjak pergi, Inspektur Miyamoto mengabarkan bahwa berita tewasnya Naoto dan Mikihiko hanya strategi untuk mengungkap pelakunya. Sebenarnya mereka berdua sudah pulih dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Kogoro pun minta maaf atas strategi yang diusulkannya itu karena telah membohongi semua orang. Keesokan paginya, Roku kembali pulang dan menemui adiknya yaitu Yayoi. Di saat sarapan, Ran nampak penasaran dengan hasil syutingnya. Kogoro pun nampak termenung. Dia berkata, "Dengan ini, aku bisa melihat diriku sendiri saat menjadi Kogoro tidur dalam syuting tersebut." Mendengar hal itu, Conan hanya tersenyum.